Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di laman pembelajaran Pak Diki Cendana. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang materi IPA. Materi IPA ini adalah bagian dari tema 2 subtema 1. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ayo kita belajar, semangat ya! Nah, untuk membahas tentang adaptasi, kita akan lihat dulu gambar berikut. Itu adalah ada sekeluarga yang sedang pindahan rumah ya. Nah, jadi saat kita berada di sebuah lingkungan yang baru, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar. Misalkan kalian baru pindah dari Bandung ke Jawa Timur. Nah, kalian harus beradaptasi sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jawa Timur. Contoh mudahnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita harus menggunakan masker. Nah, itu adalah salah satu bentuk adaptasi kita. Nah, adaptasi itu untuk apa sih? Pada dasarnya, adaptasi ini adalah untuk kita mempertahankan diri atau untuk bertahan hidup. Jadi, kalau tidak bisa beradaptasi, mungkin kita tidak akan bisa hidup atau tidak akan bisa melanjutkan kehidupan kita. Nah, jadi apa itu adaptasi? Adaptasi itu sendiri adalah bentuk cara suatu makhluk hidup melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Adaptasi ini tadi kan sudah dibilang ya, bertujuan untuk agar organisme tersebut dapat bertahan diri dan melangsungkan hidupnya. Dalam tanda kurung, agar tidak punah si makhluk hidupnya teh. Nah, jadi hewan-hewan yang sudah punah sekarang gitu ya, seperti mungkin mamut ya, itu adalah karena dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, banyak nih ya, tidak hanya manusia, hewan juga beradaptasi, tumbuhan juga beradaptasi. Karena untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang adaptasi tumbuhan itu sendiri. Oke? Nah, adaptasi tumbuhan. Jadi, adaptasi tumbuhan ini ya, tingkah laku apa saja yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut untuk mempertahankan diri. Nah, ada banyak nih ya ciri khususnya. Jadi, banyak tumbuhan yang memiliki ciri khususnya. Tumbuhan itu sendiri kan ada yang hidup di tanah yang panas ya, udara panas, ada juga yang di tanah yang basah seperti itu. Nah, ini adalah contoh ciri khusus tumbuhan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pohon mahoni. Pohon mahoni ini adalah pohon yang berguna untuk dibuat ya, kayu-kayunya ini dibuat untuk mebeler seperti itu. Nah, pohon mahoni ciri khususnya adalah dia menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan, karena kita tahu daun itu kan untuk fotosintesis ya. Jadi dengan bergugurannya daun akan mengurangi proses fotosintesis atau penguapan. Nah, ini nih kalau kalian pengen tahu biji mahoni ini yang suka muter-muter kalau di pinggir jalan, biasanya suka nemu nih kalian. Ini adalah biji mahoni. Yang kedua yang akan kita bahas adalah teratai. Teratai ini adalah tumbuhan yang hidup di air atau namanya hidrofit ya. Teratai ini ciri khususnya dia memiliki daun yang lebar dan sangat tipis. Kenapa? Untuk mempercepat penguapan. Kenapa harus dipercepat Pak penguapannya? Kita tahu teratai kan hidupnya di air. Jadi kalau dia tidak mempercepat penguapan, nanti dia akan cepat busuk. Jadi tidak akan bisa bertahan hidup di air. Selanjutnya akan kita bahas adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah panas ya. Kaktus ini kalian tahu dia memiliki daun berbentuk duri, tajam-tajam ya, dan memiliki lapisan lilin. Untuk apa itu? Untuk mengurangi penguapan. Karena kaktus ini kan hidupnya di daerah yang panas. Jadi untuk mengurangi penguapannya, daunnya itu berbentuk duri. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah kantong semar. Mungkin kalian jarang ya melihat tumbuhan ini. Kantong semar itu memiliki cairan nektar. Nektar itu adalah bahan pembuat madu yang rasanya manis. Sehingga hewan itu terperangkap dalam kantongnya. Nah, di dalam kantongnya itu ada perekat-perekatnya. Jadi si hewan itu kalau udah masuk ke dalam,
dia tidak akan bisa keluar. Nah, sampai mati tuh serangga di situ, nanti diserap nitrogennya itu oleh kantong semar. Jadi kantong semar itu menyerap nitrogen yang ada di dalam tubuh dari serangga atau hewan-hewan kecil yang masuk ke dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mawar. Ini tumbuhan yang sangat indah ya warnanya, ada yang merah, ada yang pink, ada yang putih. Nah, mawar ini ada ciri khususnya ternyata. Dia memiliki duri pada batangnya. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari musuh. Ya, kalau kalian lihat nih ya, itu ada tajam-tajam dikit. Nah, itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh mawar. Nah, tumbuhan selanjutnya yang akan kita bahas adalah udah tidak ada. Sekarang mah ada tugas. Nah, tugasnya carilah tumbuhan lain yang memiliki ciri khusus, tapi yang selain dicontoh ya. Nanti kalian tulis di buku. Nah, jangan lupa tulis ciri khususnya teh apa. Misalkan tumbuhan A, ya nomor 1 tumbuhan A, ciri khususnya apa. Nah, cari lagi nomor 2 tumbuhan B, misalkan ciri khususnya apa. Kalian bisa searching atau bisa googling, silahkan sebanyak-banyaknya ya. Silahkan kalian cari tumbuhan yang lainnya, yang selain dicontoh, jangan lupa. Oke. Nah, itu tadi. Nah, silahkan kalian catat di buku. Nanti kalian biasa ya, Japri kirimkan melalui WhatsApp ke Bapak. Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian bisa mendapatkan materi atau mendapatkan pembelajaran tentang ciri khusus atau adaptasi tumbuhan ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.